4 tahun Ulum membanting tulang di tambang, mengumpulkan setiap rupiah demi satu tujuan menikahi Yana, perempuan yang ia cintai sejak bangku sekolah. Namun, saat impiannya hampir tergenggam, kenyataan menamparnya keras. Lamaran yang ia bawa dengan 100 juta ditolak menta-menta oleh ayah Yana, hanya karena dianggap tidak cukup untuk mengangkat nama keluarga. Lalu apa gunanya perjuangan jika pada akhirnya harga cinta ditentukan oleh angka? Dan setelah seluruh hidupnya ia korbankan untuk cinta, kemana Ulum akan melangkah saat semuanya justru hancur di depan matanya? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Langit siang itu terlihat biasa saja, tapi hati Ulum tidak. Entah mengapa, suara peluit terakhir dari guru piket yang menandai berakhirnya jam pelajaran justru membuatnya gelisah. SMK tempat ia menuntut ilmu telah menjadi saksi bisu perjalanan cintanya selama 3 tahun terakhir. Dan hari ini, tanpa banyak seremoni, semua akan berakhir. Lulusan SMK tahun 2019, begitu kata kepala sekolah tadi pagi. Saat upacara perpisahan, kata-kata itu mengendap di kepala Ulum, membentur kenangan yang tak mungkin ia lupakan. Yana, Yana, gadis berhijab dengan senyum yang tak pernah setengah hati. Teman sekelas sekaligus seseorang yang selama ini jadi penyemangat di tengah tugas praktik, laporan PKL, hingga persiapan ujian akhir. Sejak awal kelas 2, hati Ulum tak bisa berpaling. Ia jatuh cinta, bukan karena paras Yana semata, tapi karena caranya bicara lembut tapi tegas, dan caranya melihat dunia dengan kesabaran yang jarang dimiliki gadis seusianya. Yana, nanti kamu kuliah? Tanya Ulum saat mereka duduk di bangku taman belakang sekolah. Beberapa hari sebelum kelulusan diumumkan, gadis itu menggeleng pelan. Enggak Lam, ayah pengen aku bantu-bantu di rumah, katanya. Perempuan itu tugasnya di dapur, bukan di kampus. Ulum tertawa kecil, meski dalam hatinya ada kekhawatiran. Ia tahu Yana cerdas dan sayang jika tidak melanjutkan pendidikan. Tapi ayah juga tahu, menentang orang tua bukan pilihan mudah bagi anak perempuan di desa seperti Yana. Aku juga nggak lanjut kuliah, kata Ulum. Tapi aku pengen kerja. Nggak asal kerja, Yan. Aku pengen cari yang bisa ngasih masa depan. Biar suatu hari nanti kita bisa hidup bareng. Bukan cuma mimpi. Yana menunduk, malu-malu. Kalau beneran niat, aku tungguin Lam. Itulah titik mula semua harapan Ulum. Kalimat sederhana, tapi cukup jadi bahan bakar untuk bertahan dalam segala kerasnya dunia kerja nanti. Ia tahu jalan di depan tak mudah. Ia bukan anak orang berada, dan di desa kecil tempatnya tinggal, lulusan SMK hanya punya 2 pilihan: kerja serabutan di kampung atau merantau. Beberapa minggu setelah kelulusan, Ulum pamit pada orang tuanya. Ia diterima di PT Pomo, salah satu perusahaan tambang terbesar di Kalimantan. Perusahaan itu memang dikenal sebagai tempat yang keras, tapi gaji dan fasilitasnya di atas rata-rata. Aku cuma mau kerja, Pak, Bu, biar nanti bisa pulang bawa kepastian, kata Ulum saat bersalaman dengan orang tuanya di halaman rumah. Ibunya menangis, seperti ibu pada umumnya, sementara ayahnya menepuk bahu Ulum pelan, tanpa banyak kata. Dalam diam, restu mereka lebih terasa. Sebelum berangkat, Ulum sempat mampir ke rumah Yana. Gadis itu menunggunya di teras, mengenakan gamis biru tua dengan kerudung senada. Aku berangkat malam ini, kata Ulum.
menatap mata Yana dalam-dalam. Gadis itu hanya mengangguk. Jaga diri ya, selama aku kerja di sana, aku bakal rajin nabung. 4 tahun cukup, kan? Cukup kalau aku balik dan ajak kamu menikah. Kamu masih mau? Yana tersenyum manis, hangat, tapi juga samar. Kalau kamu tetap jadi Ulum yang dulu, aku tetap Yana yang sama. Itu janji diam-diam mereka. Tak ada peluk, tak ada tangis, hanya tatapan penuh makna dan genggaman tangan singkat yang lebih kuat dari 1000 kata. Perjalanan Ulum di Kalimantan bukan cerita manis. Ia ditempatkan di wilayah tambang terpencil dengan medan berat dan waktu kerja yang nyaris tanpa istirahat. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Dalam benaknya hanya satu. Yana, setiap kali tubuhnya letih, ia membuka foto mereka berdua di taman sekolah. Setiap kali ia tergoda membeli barang-barang mahal dari gaji pertamanya, ia mengingat ulang tahun Yana dan menyimpan uangnya. Sedikit demi sedikit, ia menabung. Dari gaji bulanan yang hanya cukup untuk makan dan hidup sederhana, Ulum menyisihkan hampir semua. Tahun pertama, ia berhasil menyimpan 50 juta. Tahun kedua, 100 juta. Tahun ketiga, ia sudah mulai berpikir untuk pulang lebih cepat. Tapi komunikasi dengan Yana makin sulit. Yana jarang membalas pesannya. Jikapun membalas, sering hanya dengan jawaban singkat. Kadang 1 hari, kadang 2 hari, tak ada kabar. Ulum gelisah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Yana masih menunggu? Apakah ia masih memegang janji itu? Tapi ia memilih percaya. Cinta, menurutnya, bukan tentang seberapa sering seseorang hadir, tapi seberapa kuat ia bertahan meski tak saling melihat 4 tahun berlalu. Dan Ulum dengan tekad dan kerja keras berhasil mencapai sesuatu yang tak semua orang seusianya punya. Tabungan 200 juta rupiah. Ia hanya mengambil 100 juta. Cukup untuk membawa buah tangan dan sebagai bentuk keseriusan. Sisanya, ia simpan. Rencananya, uang itu akan digunakan untuk sewa rumah dan kebutuhan awal setelah menikah. Dengan hati penuh harap, Ulum naik kapal dan kembali ke Jawa. Sepanjang perjalanan, ia memimpikan banyak hal. Pesta sederhana di desa, senyum Yana saat menerima lamarannya, dan masa depan bersama di rumah kecil yang penuh cinta. Tapi Ulum tidak tahu, langkah-langkahnya menuju rumah Yana adalah langkah menuju luka terdalam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, suara ombak dari pesisir utara Pulau Jawa terdengar lirih, seperti bisikan pelan yang mengantar mimpi Ulum. Ia baru saja tiba di pelabuhan Tanjung Perak setelah menempuh perjalanan panjang dari Kalimantan. Dengan 1 koper berisi baju dan 1 tas jinjing kecil berisi uang 100 juta rupiah dalam amplop coklat tebal. Ia menatap lampu-lampu kota Surabaya yang gemerlap, tapi hatinya tak ada di sana. Jiwanya melayang ke arah timur, ke desa Kertowono, tempat di mana janjinya tinggal selama 4 tahun terakhir. Ulum pulang bukan sebagai anak muda biasa. Ia membawa sesuatu yang hanya bisa didapat dengan pengorbanan. Setiap malam panjang di mes tambang, setiap luka di telapak tangan, setiap nyeri punggung akibat mengangkat batu, semuanya untuk hari ini. Untuk Yana. Sampai di rumah orang tuanya, di Lumajang, Ulum disambut dengan pelukan hangat sang ibu dan senyum tenang ayahnya. Rumah mereka masih sederhana, berdinding bata ekspos dan berlantai tanah, tapi senyum di wajah ibunya tak bisa dibeli dengan apapun. Anakku pulang juga. Alhamdulillah, gumam sang ibu sambil mengusap rambut Ulum yang kini lebih panjang dan berantakan. Aku sudah cukup, Bu. Uang sudah ada. Insya Allah minggu depan aku ke rumah Yana. Sang ibu terdiam sejenak, lalu menatap anaknya penuh arti. Kamu yakin dia masih tunggu kamu, Lang? Ulum mengangguk. Yakin, Bu. Yana bukan gadis yang mudah goyah.
Kami saling percaya. Keyakinan itu begitu teguh dalam dirinya, tak ada ruang untuk keraguan. Selama 4 tahun ia hanya memikirkan satu hal, menepati janji. Keesokan harinya, Ulum membeli beberapa aleh-aleh khas Kalimantan, kain tenun, kalung manik, dan satu set perhiasan emas sederhana yang ia sisihkan dari bonus tahunan. Ia lalu menyiapkan diri, baju terbaik, potongan rambut rapi, dan sepatu baru hasil kerja kerasnya. Desa Kertowono tak banyak berubah. Jalanan sempit dengan rame-rama panggung dan angin pesisir yang asin masih setia menyambutnya. Ia melangkah pasti menuju rumah keluarga. Yana, rumah besar dengan pagar besi hitam dan garasi yang dipenuhi 2 motor matic keluaran terbaru. Di depan rumah, ia menarik napas dalam. Tangan kanannya merapikan kerah baju. Kaki kirinya gemetar kecil, tapi langkahnya tetap ia ayunkan. Ia mengetuk pintu, dan beberapa detik kemudian, suara sandal kayu terdengar dari dalam. Yang membukakan pintu bukan Yana, tapi ayahnya. Pria paruh baya dengan perut buncit dan wajah datar. Ia mengenakan sarung dan kaos oblong, tatapannya tajam dan dingin. "Assalamualaikum, Pak. Saya Ulum." Ayah Yana mengernyitkan dahi, seolah mencoba mengingat. "Saya teman sekelas Yana dulu. Mau bersilaturahmi, Pak. Kalau boleh, saya ingin menyampaikan niat baik." Ayah Yana tidak langsung menjawab. Ia mempersilakan Ulum masuk, tapi ekspresinya tak berubah. Ruang tamu rumah itu dingin dan hening. Tak lama kemudian, Yana muncul dari dapur, membawa nampan berisi teh hangat. "Yana," lirih Ulum, terkejut melihatnya berubah. Ia lebih dewasa, lebih ayu, tapi ada jarak di sorot matanya. Ulum," suara Yana pelan, gugup. Mereka saling diam sejenak. Lalu, ayah Yana bersuara lantang, memotong sunyi itu. "Jadi, kamu ini mau apa kesini? Melamar anak saya?" Ulum langsung menunduk sopan, lalu membuka tas kecilnya dan menyerahkan amplop coklat itu ke atas meja. "Saya datang dengan niat baik, Pak. Uang ini saya kumpulkan sendiri dari kerja keras di tambang. Ini sebagai bentuk keseriusan saya, 100 juta. Dan insya Allah masih ada sisa untuk kebutuhan nanti." Ayah Yana membuka amplop itu, menghitung isinya sekilas, lalu meletakkannya kembali dengan ekspresi mengejek. Ia tertawa pendek, bukan tawa bahagia, tapi tawa merendahkan. "Segini doang, Mah. Cuma cukup buat nanggep orkes aja." Ulum tercengang, ucapannya menampar telinga dan menancap ke dada lebih dalam dari pisau manapun. "Maaf, Pak. Maksud Bapak, Lulum, kamu ini kerja di tambang, iya. Tapi kamu kira saya mau anak saya nikah sama orang yang datang bawa duit segini doang? Mau makan apa nanti? Kamu pikir cinta doang bisa bayar listrik sama beli beras?" Yana diam. Ia menunduk, tak membela, tak bicara. Ulum menatapnya menunggu, berharap ada keberanian kecil untuk sekadar berkata, "Aku tetap mau bersamamu." Tapi tidak. Yang ia dapatkan hanya diam yang mematikan. "Maaf, Pak. Saya pikir niat baik lebih penting daripada seberapa banyak saya bawa. Di dunia ini, niat baik nggak cukup, Nak. Kamu pikir kamu satu-satunya yang mau sama anak saya?" Minggu depan, ada yang mau melamar dia. Pegawai negeri, rumah sudah ada, mobil juga. Kamu masih jauh. Ulum menelan ludah, darahnya naik ke kepala, tapi ia tahan. "Saya sudah menunggu 4 tahun. Ayah Yana bangkit dari kursi dan menunjuk ke arah pintu. 4 tahun buat ngumpulin duit segini, keluar. Saya nggak mau anak saya hidup susah." Ulum berjalan keluar rumah itu dengan kepala tertunduk. Yana tak mengantar, tak ada kata perpisahan, tak ada air mata. Yang ada hanyalah amarah, sakit hati, dan harga diri yang diremukkan dalam waktu kurang dari 10 menit. Langkah kaki Ulum terasa berat. Ia membawa koper kosong
dan hati yang jauh lebih kosong. Desa Kertowono, yang dulu ia anggap surga, kini jadi tempat yang ingin ia lupakan selamanya. Hari itu langit mendung, dan tanah basah masih menyimpan bekas hujan semalam. Tapi bukan cuaca yang membuat Ulum murung, bukan pula basah di ujung sepatu yang ia injakan keluar dari rumah Yana. Hatinya lah yang paling basah digenangi kecewa, dan luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia berjalan perlahan, menyusuri jalan tanah desa Kertowono, melewati sawah yang menghampar, dan pepohonan kelapa yang berayun pelan tertiup angin laut. Desa itu dulu terasa hangat, kini dingin. Don Azing. Setiap langkah yang ia ambil seolah menjauhkan dirinya dari mimpi yang ia genggam erat selama bertahun-tahun. Sesampainya di pinggir jalan besar, Ulum duduk di atas batu besar yang biasa digunakan warga menunggu angkutan. Di sana, ia membuka tas kecil yang tadi diserahkan pada ayah Yone. Amplop uang itu masih utuh, tak disentuh, tak dianggap. Ia menatap lembar demi lembar uang ratusan ribu yang kini terasa hambar. Uang yang dikumpulkan dengan darah dan peluh, yang setiap kepingnya mewakili malam tanpa tidur, lelah tanpa keluhan, dan rindu yang dipendam selama 4 tahun. Ulum menghela napas panjang, matanya memanas. 4 tahun cuma dianggap buat nanggep orkes. Gumamnya lirih. Ada getir, ada amarah, ada luka yang mengendap dalam diam. Beberapa hari kemudian, Ulum kembali ke rumah orang tuanya di Lumajang. Ia tak banyak bicara. Ibunya tahu ada yang tak beres, tapi tak berani bertanya. Hanya suara sendok di mangkuk dan kipas bambu yang menemani makan. Malam sunyi itu, ayahnya sesekali menatap Ulum dari balik koran butut. Ia paham, anaknya sedang memikul beban besar, tapi sebagai lelaki desa, ia memilih membiarkan waktu yang mengobati. Sampai pada malam keempat setelah kepulangan dari Kertowono, Ulum keluar dari kamarnya dan duduk di beranda. Ia membawa sebotol air putih dan sebatang rokok yang hampir tidak pernah ia sentuh selama merantau. Langit malam itu bersih, bintang berserakan, bulan separuh menggantung tenang. Tapi di hati Ulum, badai masih belum reda, Pak, ucapnya pelan. Ayahnya menyusul duduk, menyalakan rokok sendiri. Gagal ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Ulum menunduk, tak perlu menjelaskan panjang lebar. Gagal, Pak, ditolak. Dibilang uang segini cuma cukup buat orkes. Ayahnya hanya mengangguk. Kamu marah, aku kecewa. Tapi bukan cuma sama mereka, sama diriku sendiri juga, Pak. Aku kira dengan kerja keras, orang pasti hargai niat baik. Tapi ternyata, cinta juga butuh harga. Ayah Ulum tak menjawab, ia hanya menepuk bahu anaknya pelan. Tanda bahwa dalam diamnya, ia paham bahwa luka Ulum bukan luka biasa. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Ulum tak langsung kembali kerja. Ia memilih diam di rumah, membantu ayahnya di ladang, dan kadang mengambil kerja serabutan mengangkut pasir, memperbaiki mesin diesel tetangga, hingga jadi tukang angkut kelapa. Waktu seolah berjalan lambat, rindu pada Yana masih ada. Tapi lebih banyak berubah menjadi amarah. Kenangan yang dulu manis, kini terasa pahit. Ia mulai mempertanyakan, apakah selama ini hanya dirinya yang menggenggam janji itu? Sampai pada suatu malam, Ulum tak bisa tidur. Ia membuka ponselnya, masuk ke akun media sosial yang lama tak disentuh. Ia mengetik nama Yana Kartika. Akun itu masih aktif, dan di sana ia melihat sebuah unggahan terbaru. Foto Yana dengan gaun sederhana dan riasan pengantin. Di sampingnya, seorang pria berpakaian PNS lengkap. Wajahnya bersih, senyum percaya diri, dan tangan mereka saling menggenggam. Alhamdulillah, lamaran berjalan lancar. Mohon doanya untuk langkah selanjutnya.
Ulum menatap layar ponsel itu lama, jantungnya seperti ditusuk. Bukan karena Yana akhirnya bersama orang lain, tapi karena waktu unggahan itu hanya 4 hari setelah ia datang membawa 100 juta. 4 hari. Jadi ini alasannya, gumam Ulum. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia melempar ponsel ke lantai. Nairis hancur. Air matanya tumpah, bukan tangisan lemah, tapi tangisan penuh dendam dan kehancuran. Seluruh hidup yang ia bangun selama 4 tahun terasa ambruk dalam sekejap. Keesokan harinya, Ulum pergi tanpa pamit. Ia bawa sisa uangnya yang 100 juta lagi. Ia tak kembali ke tambang. Tidak juga cari kerja baru. Ia menginap di hotel kecil dekat alun-alun kota dengan satu tujuan yang mulai menghantuinya. Pelarian. Duduk di kamar sempit itu, Ulum menyalakan laptop. Ia membuka situs yang selama ini ia jauhi. Situs judi online. Awalnya hanya iseng, mengklik satu permainan, bertaruh kecil, menang sedikit, lalu naikkan taruhan, kalah, kejar balik, menang, kalah lagi, dan begitu seterusnya. Dalam waktu seminggu, 100 juta itu mulai menipis. Tapi Ulum tak peduli. Ia bukan lagi Ulum yang sama. Ia bukan lagi pemuda yang punya harapan. Ia hanya tubuh yang bergerak dengan luka yang terus menganga. Suatu malam, setelah kalah besar, Ulum duduk termenung di balkon hotel. Di tangannya hanya tersisa rokok terakhir dan sisa kopi dingin yang tak lagi pahit karena lidahnya mati rasa. Ia melihat bayangannya di kaca jendela. Wajah yang dulu penuh semangat, kini kusut, mata merah, dan rambut tak terurus. Ia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Aku bukan Ulum yang Yana kenal. Ia tertawa pelan, lalu menangis. Dan malam itu, ia memutuskan, jika dunia tak menganggapku pantas, maka aku juga tak akan hidup untuk menyenangkan siapa-siapa lagi. Hari-hari di kamar hotel sempit itu berjalan seperti bayangan kabur, kosong, dan tak berarah. Ulum tak lagi menghitung waktu. Pagi dan malam menyatu dalam kepulan rokok dan suara mesin slot online yang menggelegar dari layar laptopnya. Cahaya matahari hanya sesekali masuk dari celah tirai yang tak pernah ia buka lebar. Sisa uangnya menipis. Dari 100 juta, tinggal 10, tapi otaknya terus berkata, kalau menang besar sekali saja, bisa balik modal, bisa lebih, bisa tunjukkan kalau aku juga mampu kaya, mampu hebat, dan tak perlu cinta murahan itu. Namun, kenyataan tak pernah ramah pada orang yang terluka. Setiap klik adalah tusukan, setiap kekalahan seperti menambah luka yang belum sempat mengering. Dan Ulum tak menyadari bahwa yang ia kejar bukan uang lagi, tapi harga diri yang telah direnggut tanpa ampun. Pada hari ke-17 di hotel itu, ia kehabisan uang total. Bahkan recehan di saku celana pun tak cukup untuk membeli air minum. Ulum terduduk lesu di lantai, bersandar di dinding dengan mata sembab. Ia melihat tangannya telapak kasar yang dulu menggenggam linggis tambang, yang dulu ia banggakan kini gemetar, kurus, dan tak punya daya. Perutnya kosong. Sudah 2 hari, hanya minum air keran toilet. Ponselnya mati. Laptopnya sudah ia gadaikan semalam, hanya demi bisa bermain lagi 1 putaran. Dan kalah lagi. Jaket kerja tambangnya pun sudah ia jual di pasar loak dengan harga yang tak sepadan. Ia membuka cermin kecil yang tersisa, memandang wajahnya sendiri. Di sana, bukan Ulum yang dulu, bukan pemuda yang gigih, yang penuh cinta, yang menabung tiap rupiah untuk hari bahagia. Yang ia lihat hanyalah pemuda gagal, pecundang, bangkai cinta. Tak tahu dari mana keberanian itu datang. Malam itu Ulum berjalan kaki ke warnet 24 jam di pinggiran kota. Ia mengendap masuk, mengelabui kasir yang tertidur, dan diam-diam membuka satu komputer di pojokan.
Tangannya masih hafal cara masuk ke akun judi itu. Ia menatap saldo kosong. Tapi kali ini, yang ia kejar bukan kemenangan. Ia mengetik satu pesan panjang ke customer service situs itu. Bukan minta refund, bukan minta bonus, tapi hanya satu kalimat. Terima kasih sudah membunuhku perlahan. Kalau aku mati malam ini, semoga kalian puas. Ia menekan tombol kirim. Lalu, keluar. Meninggalkan layar yang tetap terang seperti neraka yang tak pernah padam. Pagi harinya, tubuh Ulum ditemukan di trotoar jalan utama kota. Tidak mati, tapi pingsan karena dehidrasi dan kelaparan. Seorang pemulung tua yang menemukannya dan melapor ke pihak keamanan. Ia dibawa ke rumah sakit pemerintah dengan kondisi kritis. Tak ada kartu identitas, tak ada dompet, hanya nama Ulum yang tertulis di label pakaian dalamnya. Petugas medis mencatatnya sebagai pasien tak dikenal. Dan untuk 2 hari penuh, Ulum terbaring tak sadarkan diri dengan infus menempel di tangan dan selimut kumal yang tak mampu menghangatkan hatinya. Sot Ea Seder. Cahaya lampu rumah sakit terasa menusuk. Tubuhnya lemas, kepala pusing, dan tenggorokan kering. Di samping ranjangnya, duduk seorang pria muda, berjenggot rapi, dengan kemeja putih sederhana, dan kitab suci di tangannya. Kamu sudah sadar? Alhamdulillah. Ulum mencoba bangkit, tapi tak kuat. Siapa kamu? Gumamnya pelan. Namaku Zikri. Aku relawan masjid di sekitar sini. Aku yang bantu urus kamu saat ditemukan kemarin. Ulum menatap pria itu, matanya teduh. Suaranya lembut. Sesuatu dalam diri Ulum meronta antara rasa malu dan kebutuhan akan sandaran. Kenapa? Kamu tolong aku. Zikri tersenyum. Karena kamu manusia. Jawaban itu sederhana, tapi seperti tamparan yang menyadarkan Ulum. Setelah semua yang ia alami, penolakan, penghinaan, kekalahan, dan pengkhianatan, baru kali ini seseorang melihatnya bukan dari jumlah uang atau status kerja. Zikri mengambil gelas air dan menyodorkannya. Minum dulu, tenangkan diri. Aku nggak tanya apa-apa, tapi kalau kamu mau cerita, aku siap dengar. Beberapa hari setelah itu, Ulum diperbolehkan pulang. Tapi ia tak punya tempat untuk kembali. Ia malu pada orang tuanya. Gengsi untuk kembali ke rumah dengan tangan kosong, dan lebih malu lagi jika harus mengatakan bahwa ia hancur karena cinta dan judi. Zikri mengajaknya tinggal sementara di asrama relawan, sebuah rumah kecil sederhana dengan banyak pemuda yang dahulu juga terluka dan tersesat. Mereka pernah menjadi pecandu, pencuri, bahkan preman. Tapi mereka bangkit, dan Ulum mulai melihat secercah harapan dalam diri mereka. Ia mulai membantu di dapur, menyapu, mencuci piring, mendengarkan kajian, bahkan mulai ikut salat berjamaah, meski belum benar-benar khusyuk. Tapi dari semua itu, hal paling penting yang ia pelajari bukan tentang agama semata, melainkan tentang memaafkan diri sendiri. Suatu malam, di bawah langit yang cerah tanpa awan, Zikri duduk di sebelah Ulum yang sedang menatap langit. Dendam, kecewa, luka, itu semua normal. Tapi yang gak normal adalah kamu membiarkan semua itu merusak hidup kamu. Uli menandok. Aku kehilangan segalanya. Kamu belum kehilangan Tuhan, dan selama itu kamu belum kalah. Ulum terdiam, lalu matanya memerah. Ya nak, dia udah tunangan sama orang lain. Aku kerja mati mission buat dia. Aku nabung tiap hari. Aku korbankan segalanya. Tapi dia care? Aku cuma dibilang segini doang. Zikri menatap Ulum penuh iba. Kamu gak salah sayang, Lam. Tapi kamu salah ketika mengira cinta sejati itu bisa dibeli dengan uang. Yang sejati gak minta dihargai, tapi saling menghargai. Ulum meneteskan air mata. Kali ini bukan karena cinta, tapi karena ia mulai menerima
bahwa hidup tak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Setiap pagi di asrama relawan selalu dimulai dengan suara azan subuh yang menggema pelan dari masjid sebelah. Bukan teriakan, bukan paksaan, tapi seruan lembut yang seperti memanggil hati siapa saja yang masih hidup, betapapun hancurnya. Ulum duduk bersandar di dinding, mengenakan sarung pinjaman dan kaos lusuh yang sudah mulai memudar. Ia tidak langsung melangkah ke masjid seperti yang lain, hanya diam dan menatap lantai. Tapi hari itu berbeda. Ada sesuatu yang menekan dadanya, sebuah perasaan asing, campuran rindu dan malu. Dan untuk pertama kalinya sejak terpuruk, ia mencoba berdiri. Langkahnya goyah, bukan karena tubuhnya lemah, tapi karena hatinya gemetar. Ia berjalan pelan melewati lorong kecil menuju masjid. Suara imam sudah mulai melantunkan takbir. Ulum berdiri di saf paling belakang, merapatkan kaki dan tangan dengan canggung. Allahu Akbar. Tangis itu datang tanpa diundang. Saat dahi menyentuh sajadah, Ulum merasa seperti mengubur semua ego dan keangkuhan yang selama ini ia pelihara. Ia menangis dalam diam. Tangis seorang laki-laki yang sudah kehilangan segalanya, kecuali satu, harapan hari-hari selanjutnya. Ulum mulai membiasakan diri dengan rutinitas baru. Ia ikut kegiatan dapur umum, membersihkan halaman, bahkan membantu Zikri mengurus logistik bantuan untuk warga miskin. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan untuk mengumpulkan 1.500, tapi untuk menguatkan dirinya sendiri. Tapi meski fisiknya membaik, batinnya belum benar-benar pulih. Malam-malam masih dipenuhi mimpi buruk tentang tumpukan uang, suara ayah, Yana yang mengejek, dan bayangan Yana berdiri dalam balutan gaun putih bersama pria lain. Bangun tidur, tubuh Ulum sering basah oleh keringat dingin. Ia duduk termenung di pojokan, menatap gelap dan bertanya dalam hati, kenapa semua ini harus terjadi padaku? Zikri suatu malam mendatanginya, membawa 2 gelas teh panas. Masih sering mimpi buruk? Tanyanya pelan. Ulum mengangguk. Mimpi yang sama, uang itu, wajah dia, suara yang bilang aku gak cukup. Zikri menyeruput tehnya pelan. Luka itu memang gak hilang dalam sehari, tapi setiap luka butuh dibersihkan dulu sebelum sembuh. Gak cukup ditutup pakai senyum palsu. Aku udah gak punya apa-apa, Zik. Uang habis, cinta hancur, keluarga malu. Zikri menepuk bahu Ulum. Kamu masih punya Tuhan. Dan selama kamu hidup, kamu punya kesempatan. Tuhan gak akan biarin luka jadi sia. Mungkin bukan sekarang balasannya, tapi kelak kamu bakal ngerti kenapa semua ini harus terjadi. Seminggu kemudian, Zikri mengajak Ulum mengikuti program relawan ke desa terdampak banjir di wilayah seberang. Perjalanan cukup jauh, menempuh jalan tanah, dan melewati jembatan rusak. Mereka mengangkut beras, obat-obatan, dan pakaian layak pakai Ulum. Awalnya hanya diam, memanggul karung, dan membagikan makanan dengan kaku. Tapi sesuatu berubah saat ia melihat anak-anak kecil di desa itu berlarian sambil tertawa dengan pakaian kompeng camping dan kaki telanjang. Salah satu anak, bocah perempuan sekitar 7 tahun, datang padanya dan berkata, "Mas, terima kasih ya, udah bawain roti." Ulum terdiam. Bocah itu tersenyum tulus, bukan karena ia membawa hadiah mahal, bukan karena ia tampan atau kaya, tapi karena kehadirannya saja sudah cukup berarti. Dan untuk pertama kalinya, Ulum tersenyum ikhlas. Senyum yang datang bukan karena ingin melupakan masa lalu, tapi karena ia mulai menemukan alasan untuk melangkah ke depan. Malam itu, setelah kembali ke asrama, Ulum duduk lama di depan kaca kecil di kamar. Ia mengamati wajahnya sendiri. Mata yang masih sembab, pipi yang mulai berisi, dan jenggot tipis yang tumbuh acak. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan,
seperti bicara pada dirinya sendiri. Aku harus mulai hidup lagi. Beberapa hari kemudian, Zikri memberinya tawaran. Kalau kamu serius mau bangkit, aku bisa bantu carikan kerja lagi. Gak harus ditambang. Bisa mulai dari bawah, tapi kamu harus jujur sama diri sendiri. Siapi? Ulum terjiong, pikirannya melayang pada Sotsat. Dia menggenggam amplop 100 juta, berdiri dengan harapan di depan rumah Yana, lalu dijatuhkan tanpa ampun. Luka itu masih ada, tapi sekarang ia tak ingin jadi korban terus-menerus. Aku siap, jawabnya. Mantap. Zikri tersenyum. Bagus. Karena yang lebih penting dari siap kerja adalah siap berubah. Minggu berikutnya, Ulu mulai bekerja di sebuah bengkel milik kenalan Zikri. Awalnya hanya bantu-bantu cuci motor, angkat barang dan bersihkan lantai, tapi tangan kasarnya cepat belajar. Ia mengingat kembali semua ilmu SM Kenia tentang karburator, mesin 4 langkah, sistem pendingin. Pemilik bengkel Pak Heru perlahan percaya padanya. Dalam sebulan, Ulum sudah mulai pegang beberapa perbaikan ringan. Gaji tak seberapa, tapi setiap lembar upah yang ia terima terasa jauh lebih berarti daripada 100 juta yang dulu pernah ia genggam. Suatu malam, saat duduk di serambi bengkel, Ulum membuka dompet. Ia menyimpan foto kecil, gambar Yana yang sudah lusuh. Ia menatap lama, lalu dengan gemetar merobek foto itu menjadi 2. Bukan karena benci, tapi karena ia tahu untuk melangkah, ia harus melepaskan. Air mata jatuh, tapi senyumnya muncul perlahan. Aku akan bahagia, bahkan tanpa dia. Subscribe dulu yuk, sebelum lanjut ceritanya, karena setelah ini kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. 2 bulan sudah berlalu sejak Ulum pertama kali memulai kembali hidupnya. Bengkel sederhana milik Pak Heru menjadi saksi bisu bagaimana seorang pemuda yang dulu hancur perlahan bangkit dari reruntuhan. Ulum tak lagi mengeluh soal upah kecil. Ia mulai menikmati rutinitas harian bangun pagi, membersihkan bengkel, melayani pelanggan, lalu pulang malam dengan tubuh penuh peluh, tapi hati lebih ringan. Bahkan ia mulai bisa tertawa, walau masih pelan dan hati-hati. Luka di dadanya belum sembuh, tapi setidaknya ia tak lagi menggaruknya setiap malam. Namun seperti luka yang tak dibersihkan tuntas, masa lalu seringkali kembali. Dan kali ini datang, bukan dalam mimpi tapi dalam wujud nyata. Hari itu, langit mendung, gerimis tipis turun ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan bengkel. Seorang pria berbadan tegap keluar, mengenakan jas rapi dan kacamata hitam. Dari balik kemudi, turun pula seorang perempuan dengan dress polos krem dan sepatu hak kecil. Langkah mereka mentap, tidak salah arah, tidak ragu. Ulum yang sedang mengganti oli motor tua mendongak. Matanya membeku, tangan gemetar, kunci pas jatuh ke lantai. Itu Yana dan pria di sebelahnya yang menggandeng tangannya erat adalah orang yang Ulum pernah dengar namanya disebut Pelen-Pelen dalam gosip murahan Haris. Pria lulusan luar negeri, anak pengusaha batu bara yang katanya punya rumah 3 lantai dan kendaraan mewah. Yana masih cantik, tapi di mata Ulum, kecantikan itu kini berbalut duri. Ia berdiri pelan, menyeka tangan dengan lap berminyak. Tak ada kata yang keluar. Dunia di sekitarnya tiba-tiba sunyi. Hanya ada mereka 3 manusia yang dulunya saling bertaut, kini seperti 3 titik tajam dalam segitiga dendam. Ulum, sapa Yana. Suaranya pelan. Boleh bicara sebentar? Ulum mengangguk, tapi dalam dadanya badai mulai mengamuk.
Mereka duduk di ruang tunggu bengkel yang sempit. Pak Heru memaklumi dan sengaja memberi ruang. Haris berdiri di luar, bermain ponsel, seolah tak peduli. Yana membuka percakapan. Aku dengar kamu kerja di sini, dari cerita orang-orang. Aku kaget dan merasa bersalah. Ulum tak menjawab. Dulu, waktu kamu datang ke rumah bawa uang itu, ayahku terlalu keras. Aku tahu kamu kecewa, tapi aku juga bingung. Haris datang di saat yang bersamaan. Keluargaku langsung cocok. Kamu tahu sendiri, ayahku selalu memandang segalanya dari uang. Jadi kamu milih dia karena dia lebih kaya? Tanya Ulum, akhirnya bersuara. Suaranya datar, terlalu tenang untuk menyembunyikan luka yang kembali meradang. Yana menunduk. Bukan cuma itu, dia bisa kasih aku hidup yang pasti. Sedangkan kamu kerja di luar kota Jerang Pulong. Dan saat itu kamu terlalu sibuk nabung. Sampai lupa caraku butuh kamu. Ulum mencengkeram celana kerjanya. Aku nabung buat masa depan kita, Yan. Aku gak main-main. 4 tahun aku kerja keras bukan buat pamer. Tapi biar kamu tenang, biar kita bisa nikah. Air mata Yana mulai menetes, tapi tak ada empati yang tumbuh di dada Ulum. Air mata itu terasa palsu, datang terlambat. Aku gak datang buat minta maaf aja, Lam. Lanjut, Yana. Tapi juga buat ngembaliin ini. Ia membuka tasnya, mengeluarkan satu amplop putih yang gemuk, dan meletakkannya di atas meja kayu kecil itu. Wong kamu 100 juta. Aku tahu, semua uang itu kamu habiskan setelah pulang dari rumahku. Aku sempat dengar kamu main judi, tapi kamu pantas buat mulai lagi. Jadi, ini ganti rugi. Ulum menatap amplop itu. Hening. Lalu ia tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa getir. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama ditertawakan dunia. Kamu pikir harga diri bisa dibayar balik dengan uang? Yana tertegen. Dulu aku bawa amplop ke rumahmu. Isinya cinta, tapi dibalas hinaan. Sekarang kamu bawa amplop ke tempatku. Isinya uang. Dan kau pikir aku akan merasa utuh kembali? Lam, aku cuma... Udah cukup, Yan. Potong Ulum. Matanya mulai berkaca. Aku sudah jatuh. Sudah hancur. Tapi dari kehancuran itu, aku belajar satu hal: orang yang benar-benar mencinta gak akan menukar kasihnya dengan delima jeratu. Ayah berdiri, mendorong amplop itu kembali ke arah Yana. Bawa itu pulang. Aku gak butuh. Setelah mereka pergi, Ulum masuk ke kamar kecil di belakang bengkel. Ia menutup pintu, duduk di lantai, dan menangis untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu. Tangis dalam-dalam, penuh penyesalan dan kelegaan, seperti menumpahkan luka terakhir yang belum sempat ia buang. Ia merasa marah, kecewa, tapi juga bebas. Hari itu, Ulum tahu bahwa dendam bukan solusi, tapi juga bukan sesuatu yang bisa dibuang secepat itu. Luka di dadanya akan tetap ada, tapi kini ia memilih untuk tidak menggaruknya lagi. Seminggu setelah kejadian itu, Zikri datang membawa kabar baik. Ulum, kamu mau nggak kalau aku ajak ke pelatihan montir bersertifikat? Ada beasiswa dari yayasan, 3 bulan pelatihan intensif. Nanti bisa naik level, bahkan buka bengkel sendiri. Ulum menatap Zikri. Dalam hatinya masih ada debu luka, tapi juga ada cahaya kecil harapan. Aku mau, Zikri menepuk bahunya. Bagus, karena kamu bukan cuma layak dimaafkan. Kamu layak berhasil. Pagi itu berbeda. Langit tampak lebih kelabu, seolah mencerminkan isi kepala Ulum yang kembali berkabut. Sudah seminggu sejak pertemuannya dengan Yana, namun bayangannya belum juga pergi. Seperti noda yang menempel di dasar hati, ia terus menghantui. Kadang datang lewat mimpi, kadang lewat bau parfum samar di udara. Di bengkel, Ulum kembali bekerja, tapi semangatnya tak lagi seutuh kemarin. Ada kerikil kecil di langkahnya, sekilas tatapannya kosong, dan meski tangannya tetap cekatan membongkar mesin,
Pikirannya seperti tertinggal di belakang. Zikri datang malam itu, membawa formulir pelatihan montir, bersertifikat dari sebuah yayasan di kota. Kesempatan yang dulu akan membuat Ulum melonjak gembira, kini hanya ditatapnya datar. "Kamu masih kepikiran?" tanya Zikri, sambil duduk di atas kotak oli. Ulum menghela napas. "Gak gampang ngelupain semua itu, Zik. Kemarin dia datang, bawa uang, minta maaf. Tapi bukan itu yang bikin aku gelisah." "Apa?" Ulum menatap kosong. Dia tampak bahagia. Zikri diam, menunggu. "Aku berusaha keras buat hidup kami dulu, 4 tahun. Tapi ternyata dia bahagia tanpa aku. Sementara aku masih di sini, nyuci motor dan gonta-ganti oli. Gak adil." Zikri menyandarkan punggung. "Kamu tahu gak, Lam, banyak orang nyangka bahagia itu kalau punya segalanya. Tapi kadang yang tampak bahagia justru paling banyak pura-puranya." Ulum menggeleng. "Aku gak nyari pembenaran, Zik. Aku cuma capek ngerasa kalah." Malam itu, setelah Zikri pulang, Ulum duduk sendiri di kamar kecil belakang bengkel. Lampu temaram berayun pelan karena angin. Di tangan kirinya masih tergenggam formulir pelatihan, tapi di tangan kanannya ada benda lain. Ponsel. Ia sudah hapus semua aplikasi judi sejak hari pertama masuk asrama relawan, tapi malam itu jemarinya kembali membuka Play Store, mencari satu aplikasi yang dulu pernah membuatnya merasa hidup, meski sesaat. Denyut jantungnya berdebar, bukan karena bahagia, tapi karena takut tergelincir lagi. Tapi bisikan setan terlalu halus untuk diabaikan. "Cuma lihat sebentar," pikirnya, dan hanya butuh waktu 2 menit. Aplikasi itu terpasang kembali. Ia tak menyetor uang, belum. Tapi pikirannya sudah kembali ke sana, ke dunia yang penuh angka, iming-iming, dan adrenalin. Keesokan harinya, Zikri kembali datang. Tapi kali ini dengan wajah berbeda. Serius, tegas. "Aku dengar dari Pak Heru, kamu main ponsel lama-lama di kamar." Dia curiga. Ulum terdiam, lalu berdiri, menatap Zikri dengan wajah lelah. "Aku cuma pengen tahu aja, gak main, cuma buka." Zikri menghela napas panjang. "Ulum, kamu sadar nggak? Apa yang kamu hadapi sekarang bukan cuma soal cinta atau patah hati. Ini soal harga dirimu sendiri. Kamu mau jatuh lagi, ngulang lagi? Apa semua proses ini cuma formalitas buat kelihatan kuat di depan orang?" Ulum mengatup bibir. Matanya mulai merah, tapi bukan marah melainkan malu. "Aku nggak tahu harus ngapain, Zik. Kadang aku ngerasa kuat, tapi ada malam mulam yang terlalu sunyi." Dan suara-suara itu datang lagi, kayak dorongan buat nyari pelarian. "Gak semua luka bisa sembuh dengan kerja keras, bro." Zikri menatapnya, lalu pelan ia berjalan ke depan cermin kecil yang tergantung di dinding dan menunjuk pantulan wajah Ulum. "Lihat dia baik-baik, tanyain satu hal. Kamu mau dia terus hidup dengan rasa kalah, atau kamu mau dia jadi laki-laki yang berdiri dengan kepala tegak?" Meski ditinggal dunia, air mata Ulum tumpah. Kali ini tanpa bisa ditahan. Ia jatuh terduduk, menangis seperti anak kecil. Semua amarah, semua dendam, semua luka, semua keinginan untuk dibalas tumpah menjadi satu. "Aku pengen bahagia, Zik, tapi aku gak tahu caranya." Zikri mendekat, memeluk bahunya. "Kalau kamu gak tahu caranya, maka jangan cari sendiri. Tuan udah sediain jalannya, tapi kamu harus berani bilang, 'Aku butuh bantuan.'" Hari itu, Ulum kembali ke masjid. Sendiri, duduk bersila di saf paling belakang. Tak ada suara selain isak napasnya sendiri. Ia menengadah ke lenggit-lenggit masjid. "Ya Allah, aku hancur, aku salah. Aku pernah kufur nikmat, tapi kalau kau masih
Beri aku kesempatan. Tolong jangan lepas tanganku lagi. Aku capek. Doa itu bukan yang paling fasih, tapi keluar dari hati yang paling jujur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ulum memutuskan untuk kembali menulis. Bukan di buku harian, tapi menulis masa depannya sendiri. 2 minggu kemudian, Ulum resmi ikut pelatihan montir bersertifikat. Di kelas itu, ia bukan yang paling pintar, tapi yang paling rajin. Ia datang paling pagi, pulang paling akhir. Ia mulai dihargai bukan karena masa lalunya, tapi karena ketekunannya. Suatu sore, ketika istirahat, ia membuka ponselnya. Aplikasi judi masih ada di sana. Tapi kali ini, bukan dibuka, melainkan dihapus. Perlahan, tangan Ulum gemetar saat menekan tombol uninstall. Tapi, setelah itu, dadanya terasa jauh lebih ringan. Malamnya, ia menulis di buku kecil yang diberikan oleh instruktur pelatihan. Dendam tidak akan pernah kenyang, tapi harga diri bisa membuatmu berdiri lagi. Aku Ulum, laki-laki yang sempat jatuh, tapi tidak akan tinggal di bawah selamanya. 3 minggu sudah berlalu sejak Ulum memutuskan untuk mengikuti pelatihan montir bersertifikat. Ia mulai dikenal sebagai peserta paling disiplin bukan karena dia paling pintar, tapi karena semangatnya tak pernah padam. Pelatihan itu memberinya harapan dan yang lebih penting, memberinya arah. Setiap pagi, ia berangkat dengan motor pinjaman dari bengkel Pak Heru, mengenakan seragam biru tua dan helm tua yang sudah retak di sisi kanan. Ia tidak peduli. Namun, sebagaimana hidup yang tak pernah sepenuhnya tenang, badai datang ketika langit mulai terlihat cerah. Hari itu, Ulum baru saja selesai sesi praktek kelistrikan motor. Tangannya masih hitam legam oleh karbon ketika ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat dengan hati-hati. Halo? Ini Ulum, suara pria di seberang. Berat dan tajam. Iya, saya sendiri. Maaf, ini siapa? Dari Polsek Pesisir Selatan. Kami minta Anda datang hari ini juga. Ada laporan dugaan pencemaran nama baik dan penipuan dana judi online atas nama Anda. Jantung Ulum nyaris berhenti berdetak. Apa saya nggak ngerti? Silakan datang. Lebih baik Anda klarifikasi langsung. Kalau tidak, kami akan kirim petugas ke tempat Anda sekarang. Klik. Telepon ditutup sepihak. Ulum tertigen. Dunia seolah membeku. Teman-temannya melintas pelan-pelan, seperti adegan lambat. Tapi dalam kepalanya, pikiran berkejaran seperti badai. Penipuan, dana judi, siapa yang melaporkan? Sore itu, Ulum memberanikan diri datang ke kantor polisi. Kepalanya dipenuhi kekhawatiran. Ia bahkan tidak sempat pulang dan mengganti seragam kerjanya. Sesampainya di sana, ia diberi kabar yang lebih mengejutkan. Yang melaporkannya adalah Kelly warga Yana. Ternyata, kabar bahwa Ulum dulu pernah bermain judi online dengan uang tabungan sebesar 100 juta menyebar cepat. Tidak hanya itu, ada satu transaksi misterius. Pengiriman uang dari akun anonim ke akun milik adik Yana yang kini dijadikan bukti bahwa Ulum menjebak keluarganya dalam kasus pencucian uang digital. Ada transfer 5 juta rupiah ke rekening adik Yana dari akun dengan nama mirip emailmu. Kami butuh penjelasan, kata seorang penyidik. Ulum menahan napas. Ia tidak pernah merasa mengirim uang ke siapapun. Tapi ia juga ingat dulu, saat dalam kondisi stres berat, ia sering login ke aplikasi judi dari warnet atau ponsel bekas. Bisa jadi akun lamanya digunakan oleh orang lain. Bisa jadi, namun itu tak cukup di mata hukum. Hari itu, Ulum tak langsung ditahan, tapi ia diminta datang rutin setiap pekan. Hingga proses klarifikasi selesai, ia keluar dari kantor polisi dengan tubuh seperti tak punya tulang. Zikri sudah menunggunya di luar, wajahnya penuh tanya.
Ulum hanya bisa menggeleng lemah. Aku dijebak, Zik. Zikri langsung memegang bahunya. Aku percaya sama kamu, bro. Tapi kamu harus kuat. Ini bisa jadi ujian terakhir. Seminggu setelahnya, nama Ulum mulai jadi omongan lagi. Di grup-grup Facebook lokal, beredar kabar bahwa ia sedang diperiksa polisi karena dugaan penipuan. Sebagian percaya, sebagian tidak. Tapi yang paling menyakitkan adalah satu postingan dari akun anonim yang berbunyi, "Dulu ngaku cinta, sekarang ngaku difitnah. Lelaki miskin emang pantasnya jadi pelarian dosa." Jangan lihat dari seragamnya aja Ulum membacanya dalam diam. Tak ada air mata yang keluar, hanya dada yang makin sesak dan kepala yang makin pusing. Tapi ia tahu jika ia jatuh sekarang, maka selamanya ia akan dilihat sebagai kegagalan. Hari Kamis berikutnya, saat pelatihan selesai, seorang pria parubaya datang menemuinya. Ia mengenakan batik coklat tua dan membawa map coklat. Namanya Pak Jamal, perwakilan dari yayasan penyelenggara pelatihan. "Saya dengar masalahmu, Nak Ulum. Tapi saya juga dengar dari Pak Heru dan Zikri bahwa kamu orang jujur. Kalau kamu tak bersalah, kami akan bantu sampai akhir." Ulum menatapnya, mata basah. "Kamu bukan cuma peserta di sini, kamu simbol dari perubahan. Kalau kamu jatuh, maka mereka yang baru belajar bangkit bisa ikut ragu." Hari itu, Ulum merasa ada tangan tak terlihat yang kembali menggandengnya. Bukan Yana, bukan uang, tapi harga diri. Proses hukum berjalan. Ulum bersedia memberikan akses penuh ke akun lamanya. Dengan bantuan yayasan dan ahli digital forensik, mereka menemukan fakta bahwa akun judi tersebut pernah dibuka di warnet publik 2 bulan setelah Ulum menghapusnya dari ponselnya. Lebih mengejutkan lagi, akun itu ternyata diakses dengan IP yang mengarah ke rumah kos Haris, tunangan Yana. Dia mungkin pengin kamu dipermalukan, atau sekadar pengin kamu ditahan, biar kamu benar-benar hilang dari hidup mereka, ucap Zikri dengan nada dingin. Ulam menandok, tapi kali ini tidak merasa kalah. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi setidaknya sekarang ia tidak sendirian. Sebulan kemudian, nama Ulum resmi dibersihkan. Tak ada tuntutan, tak ada sidang, semua bukti palsu terbongkar. Kabar ini menyebar cepat, dan seperti hukum alam, mereka yang dulu menghina perlahan diam, dan beberapa dari mereka mulai mengagumi dalam diam. Di pelatihan, Ulum lulus dengan nilai tertinggi kedua, tapi ia mendapat kehormatan untuk memberikan pidato penutupan. Di atas panggung kecil yang dihias sederhana, ia berdiri dengan suara bergetar, "Saya Ulam. Saya pernah kerja di perusahaan besar. Saya pernah ditolak karena miskin. Saya pernah dihina karena tak punya nama. Tapi hari ini, saya berdiri bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak menyerah." Sorak tepuk tangan bergema. Tapi Ulam tahu, sorak yang paling penting bukan dari kerumunan, tapi dari hatinya sendiri, yang akhirnya berani berkata, "Aku layak bahagia." Matahari pagi menyelinap lewat sela-sela ventilasi kamar. Suaranya tak bersuara, tapi cukup untuk membangunkan Ulum dari tidur lelapnya. Ia bangkit dengan tubuh yang terasa lebih ringan dari biasanya. Tidak ada lagi beban di dadanya. Tidak ada lagi rasa malu menatap dunia. Pagi itu, di meja kayu kecil, ia letakkan 2 benda penting: sertifikat pelatihan montir bersertifikat dan sebuah brosur lowongan kerja dari perusahaan bengkel besar di Surabaya. Ia menatap keduanya seperti menatap jalan bercabang sama-sama, menjanjikan tapi berbeda arah. Zikri datang membawa kopi hitam tanpa gula. "Seperti biasa, Surabaya?" tanyanya. Menatap brosur itu, Ulum mengangguk. "Panggilan wawancara minggu depan, tapi ada tawaran lain juga dari bengkel Pak Heru. Katanya
Dia butuh kepala mekanik baru. Zikri menyeruput kopinya sambil duduk di sisi kasur. Kalau kamu pilih Surabaya, hidupmu mulai dari nol lagi. Tapi kamu bebas dari masa lalu. Kalau kamu pilih di sini, kamu bangun dari reruntuhan. Tapi kamu harus siap ketemu mereka yang dulu pernah ngerendahin kamu. Ulum menatap Zikri, lalu menatap kembali brosur itu. Aku udah habisin cukup banyak waktu buat kabur, Zi. Kayaknya kali ini aku mau bertahan. Bukan karena aku gak bisa pergi, tapi karena aku pengen orang-orang lihat bahwa aku masih di sini dan aku masih bernapas. Hari itu juga, Ulum mendatangi bengkel Pak Heru. Dengan langkah yakin, ia membawa sertifikat pelatihannya dan surat rekomendasi dari yayasan. Pak Heru hanya tersenyum lebar. Kamu tahu Lam, orang pinter banyak, tapi yang tahan banting kayak kamu langka. Bengkel ini butuh orang kayak kamu. Tawaran resmi sebagai kepala mekanik datang hari itu juga. Gaji tak besar, tapi cukup, lebih dari cukup. Karena yang Yulam cari sekarang bukan angka, tapi makna. Hari-hari berikutnya berjalan seperti lembaran baru. Ulum mulai menyusun hidup dengan rapi. Ia sewa kamar kecil dekat bengkel. Ia beli motor bekas dari hasil tabungan pelatihan. Ia bahkan mulai menulis blog tentang perjalanannya, kisah dari tambang, cinta yang gagal, hingga perjuangan melawan judi. Blog itu tak viral, tapi suatu hari, salah satu tulisannya disukai dan dibagikan oleh akun komunitas pemuda pejuang mental health. Mendadak pesen-pesen berdatangan. Mas Ulum, saya juga pernah kecanduan judi. Makasih udah nulis ini, Kak. Saya baru aja ditolak cewek karena miskin, tapi tulisanmu bikin saya gak pengen mati. Bang, aku nangis bacanya. Terima kasih udah kuat. Karena aku jadi pengen kuat juga. Ulum membaca satu persatu pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ini bukan soal dia lagi, ini soal dampak. Sampai suatu sore, saat ia sedang menambal ban bocor di depan bengkel, sebuah motor matic berhenti. Dari balik helm, seorang perempuan turun. Ia mengenakan gamis biru dan membawa map coklat. Ulum, suara itu familiar, tapi lebih dewasa. Yana. Ia berdiri beberapa langkah darinya. Tidak ada lagi kilatan sinis di matanya. Tidak ada senyum penuh gengsi seperti dulu. Yang ada hanyalah wajah seseorang yang pernah kehilangan sesuatu dan baru sadar setelah semuanya terlambat. Aku dengar kamu bersih dari tuduhan itu, katanya lirih. Ulum mengangguk, tidak banyak bicara. Tangannya tetap bekerja. Yana melanjutkan, maaf, aku gak datang buat memperbaiki apa-apa. Cuma pengen bilang, aku bangga kamu berhasil bangkit. Sementara aku masih di tempat yang sama. Ulum menoleh, menatap mata itu dalam-dalam. Tapi tak ada lagi cinta, tak ada lagi hasrat untuk kembali. Hanya pengertian. Terima kasih sudah datang, Yan. Tapi hidup kita udah punya jalannya masing-masing. Kamu bahagia dengan pilihanmu, dan aku juga akhirnya bahagia dengan diriku sendiri. Yana menunduk, tak berkata apa-apa lagi, lalu pergi tanpa air mata, tanpa pelukan, tanpa janji baru. Hanya perpisahan yang benar-benar selesai. Malamnya, Ulum menulis di blognya, hari ini masa lalu datang mengetuk pintu, tapi aku tidak membukanya. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku sudah tidak tinggal di rumah yang sama. 1 bulan kemudian, Ulum membuka pelatihan montir kecil untuk anak-anak putus sekolah. Ia ajarkan teknik dasar mesin dan juga berbagi kisah hidupnya. Ia ingin jadi pelita meski kecil, tapi cukup untuk menerangi lorong gelap orang lain. Pak Heru memberinya separuh lahan kosong di belakang bengkel. Zikri membantunya mendesain tempat belajar sederhana dan yayasan tempat ia belajar dulu. Mengirimkan peralatan praktek, Ulum berdiri di depan 8 anak muda yang menatapnya dengan penuh harap. Nama saya Ulum. Dulu saya pernah jatuh.
Tapi, saya berdiri lagi. Bukan karena dunia berubah, tapi karena saya memilih untuk tidak tenggelam. 1 tahun telah berlalu, sejak Ulum membuka pelatihan montir untuk anak-anak putus sekolah. Bengkel kecilnya kini telah menjelma menjadi ruang belajar yang hidup, bukan hanya tentang mesin tapi tentang cara berdamai dengan hidup yang tak selalu ramah. Setiap pagi, suara mesin terdengar bersahut-sahutan. Tawa anak-anak muda memenuhi halaman. Dan di tengah itu semua, berdiri seorang pria muda dengan senyum yang tak lagi dipenuhi beban. Itulah Ulum hari ini. Seseorang pernah bertanya padanya, "Masih ingat ya nak?" Ulum hanya tersenyum. "Aku gak lupa. Tapi aku juga gak nunggu." Ayah tidak menyesali masa lalunya. Justru dari sana, ia belajar apa arti mencintai dengan benar, bukan soal memberi segalanya, tapi soal mengenali kapan harus berhenti. Pada malam ulang tahun pelatihan yang pertama, mereka mengadakan syukuran sederhana. Ada tumpeng kecil, kopi hitam, dan nasi goreng buatan ibu warung seberang. Murid-murid Ulum membawa orang tua mereka, bahkan Pak Heru dan perwakilan yayasan ikut hadir. Sore itu, sebelum acara dimulai, Ulum berdiri di atas panggung kecil. Mikrofon yang ia pegang sedikit retak di sisi, tapi suaranya jernih. "Setahun lalu, saya bukan siapa-siapa. Bahkan mungkin dianggap pecundang. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, bukan karena saya paling hebat. Saya berdiri karena saya tidak menyerah pada hidup yang menyakitkan." Ia menarik napas dalam. "Saya pernah gagal mencintai orang lain, tapi dari kegagalan itu, saya belajar mencintai diri sendiri." Tepuk tangan membuncah. Tak sedikit yang menyeka air mata. Setelah acara, Pak Heru menghampirinya. Di tangan beliau ada sebuah amplop berisi surat pengangkatan resmi Ulum sebagai mitra tetap bengkel dan pendamping pelatihan pemerintah daerah. "Sekarang, kamu bukan cuma tukang montir, Lam. Kamu pendidik. Dan suatu saat, kamu akan jadi pemimpin." Ulum tersenyum, lalu memeluk Pak Heru. "Terima kasih karena pernah percaya pada orang yang bahkan lupa caranya percaya pada diri sendiri." Malam semakin larut. Setelah semua pulang, Ulum duduk sendiri di ruang kerjanya. Lampu temaram menyinari meja kayu yang penuh catatan dan rencana pelatihan ke depan. Ia membuka laptop, menulis satu postingan terakhir di blognya. "Kepada kamu yang pernah ditolak karena miskin, jangan bunuh harapanmu. Kepada kamu yang dikhianati setelah berkorban segalanya, jangan kehilangan harga dirimu. Dan kepada kamu yang pernah mengira hidup sudah berakhir, percayalah, hidup baru justru dimulai saat kamu jatuh." Ia menutup laptopnya dengan tenang. Tidak ada musik sedih, tidak ada pelukan dramatis, hanya keheningan yang mendalam dan sebuah hati yang akhirnya penuh. Beberapa hari kemudian, Ulum mendapat surat undangan dari lembaga sosial di Jakarta. Mereka ingin mengangkat kisahnya sebagai inspirasi nasional untuk program Bangkit Bersama. Dalam surat itu tertulis, "Kami melihat Mas Ulum bukan hanya berhasil berdiri kembali, tapi Mas Ulum mengulurkan tangan kepada yang lain untuk Aisyah berdiri." Bagi kami, itu definisi sejati dari pahlawan masa kini. Ulum menatap surat itu lama sekali. Dahulu, ia pernah berpikir, uang 200 juta adalah harga untuk bahagia. Kini, ia sadar, harga kebahagiaan adalah keikhlasan. Dan itu tak bisa dihitung. Beberapa tahun kemudian, bengkel Ulum berkembang jadi pusat pelatihan daerah. Namanya kini dikenal di berbagai komunitas anak muda dan pejuang pemulihan. Tapi, Ulum tetap sama. Sederhana, bersahaja, dan selalu sedia memeriksa motor rusak di pinggir jalan jika dibutuhkan. Yana, ia menikah dengan pria lain. Pernikahan mereka
sempat jadi sorotan, tapi tak bertahan lama. Beberapa teman lama kembali mencoba menghubungi Ulum, mengingat masa lalu. Tapi Ulum sudah tahu, masa lalu bukan untuk dihuni. Satu-satunya rumah tempat ia tinggal sekarang adalah ketenangan. Di sebuah pagi yang sejuk, salah satu murid barunya bertanya, "Pak Ulum, cita-cita Bapak dulu apa?" Ulum tertawa pelan. "Dulu, aku cuma pengen nikah." Sekarang, Ulum menatap langit, lalu tersenyum hangat. "Sekarang, aku pengen lihat lebih banyak orang gagal yang berani bangkit. Karena aku tahu, di balik kegagalan, ada jalan pulang asal kita cukup sabar untuk menapakinya." Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin, agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu, selamat beraktivitas kembali.